Saudara, untuk mengetahui bagaimana sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait polemik pemecatan Terawan Agus Putranto, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, apa sikap terkait pemecatan Terawan yang jadi polemik di masyarakat? Apakah kemudian sudah ada perkembangan terkait hal ini? Ya, sebenarnya untuk perkembangan sendiri di tingkat pusat, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin akan melakukan mediasi antara pihak IDI dan juga pihak dari Dr. Terawan. Jadi memang terkait dengan polemik ini, sikap IDI cukup lunak, dalam arti adalah siap untuk bisa menerima mediasi, namun tetap berpegang pada kode etik. Dalam arti adalah sebenarnya pada tahun 2015 silam dari pihak MKEK atau Majelis Kehormatan Kode Etik sudah melayangkan panggilan kepada Dr. Terawan untuk bisa menjelaskan terkait dengan terapi cuci otak. Nah, berjalan sudah 7 tahun, akhirnya pada Maret silam pada saat Muktamar IDI di Aceh, akhirnya pihak IDI akhirnya memberhentikan secara permanen atau mungkin dipecat dari pihak IDI atau kedokteran, dikarenakan memang tidak bisa menyertakan adanya bukti sahih atau dokumen terkait dengan bukti medis. Jadi memang terkait dengan adanya pemberhentian secara permanen ini dari pihak IDI menegaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah tidak adanya bukti berdasarkan ABM atau Evidence Based Medicine. Jadi semua praktik kedokteran, apalagi apakah ada temuan baru atau apapun, itu harus ada bukti yang secara resmi, itu adalah bukti yang bisa dikaitkan dengan bukti medis. Jadi ini merupakan hal yang dipegang oleh IDI agar hal ini bisa disahkan secara resmi. Yang kedua adalah adanya klaim bahwa setelah melakukan terapi cuci otak ini dilakukan kesembuhan. Mengingat terkait dengan terapi ini harus ada pembandingnya. Nah, yang ketiga adalah mungkin harga yang cukup mahal, mengingat kalau kita lihat terapi ini belum ada hal yang mungkin secara resmi diklaim oleh IDI terkait kebenarannya. Meskipun dari pihak Terawan sendiri mengklaim sudah 42.000 lebih pasien yang sudah sembuh terkait dengan terapi cuci otak ini. Aiman? Jona, kita sempat mendengar bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin hendak menengahi dari persetujuan antara Dr. Terawan dengan IDI. Apakah sudah ada informasi soal ini? Ya, Eman, dari informasi yang kami dapat, dalam waktu dekat atau dalam waktu singkat akan dilakukan mediasi. Namun terkait dengan tanggal belum ada tanggal yang real, namun dari pihak Kementerian Kesehatan sudah memanggil konsil kedokteran, sudah menghubungi juga dari pihak IDI dan juga sudah mengontak dari pihak dari Dr. Terawan. Yang pasti untuk Dr. Terawan rencana juga akan melengkapi terkait dengan adanya berkas dan juga beberapa dokumen. Dari pihak IDI juga akan membawa juga beberapa alat lain seperti misalkan terkait dengan kode etik dan juga beberapa pembandingnya. Pasti adanya mediasi ini sangat penting, mengingat kalau kita lihat Dr. Terawan juga mantan Menteri Kesehatan dan beliau juga punya jasa yang cukup banyak terkait dengan adanya perkembangan kesehatan Indonesia dan juga adanya beberapa hal yang menjadi evolusi dari perkembangan dari kesehatannya. Pasti diharapkan adanya titik temu khususnya terkait dengan mediasi, apakah nanti dikaitkan dengan mediasi, apakah nanti akan perubahan terkait dengan pemberian permanen atau tidak, ataupun nanti adanya hal-hal yang lebih lanjut, mengingat ini cukup penting, mengingat harus ada perkembangan yang baik khususnya bagi dunia kedokteran Indonesia sendiri. Aiman? Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Jakarta terkait dengan polemik antara IDI dan Dr. Terawan Agus Putranto.